Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, tutor sosiologi Smart School Provinsi Sulawesi Selatan, Lutfi Alam. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik dan tema yang menarik, yaitu dampak positif perubahan sosial. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah kita bertemu di ruang belajar ini. Kita akan belajar bersama, kita akan menggali lebih jauh, kita akan mendiskusikan lebih dalam tentang dampak positif perubahan sosial. Nah, ya, pada kesempatan ini mengawali pertemuan kita yang luar biasa ini, saya ingin memberikan 2 poin penekanan ya adik-adik sekalian di kelas, adik-adik di sekolah-sekolah. Yang pertama, ini menjadi modal sebelum kita membahas lebih jauh. Yang pertama adalah dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Yang kedua, dampak adalah akibat yang ditimbulkan oleh perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, adik-adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini yang adalah paling tidak setelah mempelajari dampak positif perubahan sosial, diharapkan siswa sekalian mampu menjelaskan dan mengidentifikasi dampak positif yang terjadi akibat perubahan sosial. Jadi ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kita masuk pada poin penting. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas, mendiskusikan, dan kita akan mempelajari secara bersama. Ada 6 poin yang menjadi fokus dan orientasi dampak positif perubahan sosial. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana dampak positif perubahan sosial itu pada aspek perkembangan di bidang teknologi. Yang kedua, kita akan membahas tentang dampak positif dari terciptanya tenaga kerja profesional. Yang ketiga adalah perubahan sosial mengakibatkan terbentuknya nilai dan norma baru. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja baru. Kemudian dampak positif yang kelima adalah mampu meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja. Dan yang terakhir, yang nantinya juga kita akan kaji lebih jauh adalah dampak positif dari kemajuan di bidang pendidikan. Ya. Baik adik-adik sekalian, kita memulai pada sektor dampak positif dari perkembangan di bidang teknologi. Ya, mengapa perlu dimulai dari perkembangan di bidang teknologi? Karena teknologi ini yang memberikan dampak positif yang lebih luas, lebih jauh, dan perkembangan aspek ini yang tentunya lebih cepat.
perkembangan teknologi yang mengubah pola hidup masyarakat secara positif bisa, pada pertemuan kali ini kita fokus pada 3 poin. Yang pertama, adanya modernisasi dapat membuat aktivitas masyarakat dengan perilaku modern, yaitu kritis, aktif, dan adaptif. Nah, yang kedua, mendorong berbagai inovasi untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jadi inilah poin-poin penting dampak positif yang dapat ditimbulkan dari kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi yang berlangsung di kehidupan keseharian kita, adik-adik sekalian. Nah, baik adik-adik sekalian, tentunya banyak segmen-segmen teknologi yang bisa kita lihat, banyak kemudian alat-alat canggih ataupun barang-barang teknologi yang adik-adik sekalian biasa pakai atau berinteraksi dengan barang-barang tersebut. Tapi pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menampilkan ini sebagai representasi bagaimana contoh perkembangan teknologi yang bisa kita lihat di kehidupan nyata, atau bahkan kita yang mengalami kemajuan dan pergeseran dalam bidang teknologi ini yang berlangsung secara cepat. Kita bisa melihat bagaimana teknologi komunikasi dulu, ya mungkin sebelum telepon umum ada jalur komunikasi ya yang lebih manual lagi, tapi kita mulai dari teknologi yang sederhana yaitu telepon umum. Kemudian perubahan sosial itu selalu memberikan dampak-dampak yang positif. Kemudian muncullah handphone dengan fasilitas dan fitur yang sederhana. Ini monoponik ya. Dulu familiar dikenal dengan istilah monoponik. Kemudian yang hari ini adalah yang terakhir, kehadiran smartphone dengan berbagai aplikasi dengan ragam fitur, sehingga adik-adik sekalian ataupun masyarakat pengguna smartphone itu mampu melakukan berbagai macam kegiatan dengan alat canggih yang seperti ini. Tapi saya yakin saya yakin ini tidak berhenti di sini ya. Maka bisa dipastikan ada produk teknologi yang lebih canggih, yang lebih mutakhir nanti setelah smartphone, yang tentunya akan memberikan dampak yang jauh lebih positif. Pada aspek yang kedua, kita bisa melihat, ya, yang kedua adalah terciptanya tenaga kerja profesional. Ya, semakin meningkatnya sumber daya manusia dengan banyaknya tenaga terdidik atau orang yang berpendidikan, itu kemudian melahirkan mobilitas sosial yang semakin cepat. Ya, dengan proses mobilitas sosial yang semakin cepat, maka itu berkorelasi langsung untuk menciptakan tenaga kerja profesional yang semakin adaptif, yang kreatif. Dan ini proses yang seperti ini bisa dipastikan akan memberikan dampak yang lebih besar. Jadi proses mobilitas sosial itu tidak hanya dipandang sebagai pergeseran atau percepatan aktivitas manusia, tapi ketika manusia kemudian meningkatkan aktivitasnya, banyak aktivitas yang dia bisa lakukan, maka itu bisa membuat sesuatu, mungkin dalam bidang organisasi, semakin banyak orang bergerak, maka pasti akan memunculkan tenaga kerja yang profesional. Oke, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya mencoba untuk mari kita mencoba meneropong bagaimana dinamika kerja itu ya. Ya, kalau dulu bicara tentang dunia kerja, maka ya biasa pikiran kita bagaimana seragamnya, kemudian bagaimana aktivitasnya, dan simbol-simbol yang ditampilkan. Tapi itu tidak berada di situ. Itu tidak berlangsung hanya secara statis, tapi sangat dinamis. Oke, hari ini kemudian banyak tenaga kerja profesional yang tampil dengan yang mengedepankan yang mengedepankan aspek profesional daripada hal-hal yang
hal-hal yang mungkin tidak berkorelasi langsung. Nah, ini gambar sederhana ini bisa menampilkan bagaimana progres dan kemajuan dalam aspek bekerja. Jadi proses mobilitas sosial itu hari ini bukan hanya orang-orang yang berpindah, bukan hanya aktor-aktor yang melakukan percepatan pergerakan aktivitasnya yang begitu padat, tapi hari ini dampak positifnya adalah percepatan ide dan gagasan. Ini yang lebih menarik. Kemudian bagaimana tenaga kerja itu bisa saja mereka hanya tinggal dulu yang disebut sebagai orang mobile adalah orang yang meninggalkan rumahnya kemudian beraktivitas di mana-mana. Tapi hari ini pada aspek tenaga kerja, anak-anak muda sekarang bisa kita lihat mereka hanya tinggal di rumah, tapi ide, gagasan, dan inovasinya itu terbang kemana-mana. Inilah kemudian yang disebut sebagai dampak positif perubahan sosial pada dimensi tenaga kerja. Ya, dan ini akan terus berlangsung bagaimana anak-anak muda ini, para tenaga kerja kita sekarang jauh lebih adaptif, lebih kritis, dan tidak terfokus pada satu aktivitas. Dan ini saya pikir contoh yang nyata bersifat positif. Yang ketiga, terbentuknya nilai dan norma baru. Adanya reorganisasi atau menata kembali suatu kelembagaan karena nilai dan norma tidak berfungsi dengan baik. Nilai dan norma yang terbentuk dapat kembali berfungsi untuk memperbaiki tatanan hidup masyarakat. Nah, baik adik-adik sekalian, pada aspek ini salah satu dampak positif dari perubahan sosial itu bukan hanya pada aspek barang-barang dan sarana dan prasarana, tapi pada persoalan nilai dan norma juga itu mengalami dampak positif yang luar biasa. Ya, jadi nilai itu selalu berkorelasi, nilai itu kemudian selalu hadir untuk bagaimana kemudian mengatur irama aktivitas masyarakat. Ya, jadi bagaimanapun bentuk perubahannya sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka kehadiran kehadiran nilai dan norma ini menjadi penting dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat. Dan itu ternyata nilai dan norma itu sangat cepat beradaptasi dengan aspek-aspek yang fluktuasi ataupun dinamika dalam kehidupan masyarakat. Jadi keberadaan nilai dan norma ini menjadi sangat penting bagaimana untuk memastikan bahwa segala perubahan, segala tingkah laku yang terjadi dalam masyarakat itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang menjadi sumber, yang menjadi pegangan dalam kita beraktivitas. Nah, bagaimana bentuk dampak perubahan positif nilai dan norma dalam aktivitas keseharian kita ataupun pada aspek-aspek masyarakat yang biasa kita jumpai. Ya, jadi dengan terbentuknya nilai dan norma baru ini semakin optimis, semakin meyakinkan bahwa kondisi kehidupan masyarakat ini kemudian mengalami progres. Ada perbaikan pada aspek-aspek tertentu dengan keberadaan nilai dan norma. Jadi sekali lagi, dua gambar sederhana ini adik-adik sekalian, ini semakin mempertegas bahwa dampak positif dari nilai dan norma itu adalah bagaimana memastikan anggota masyarakatnya berada di jalur yang benar. Bisa kita lihat, bisa kita lihat adik-adik sekalian, pernah kemudian masyarakat kita mengalami fase di mana seluruh aktivitas, di mana dalam merespon segala persoalan-persoalan, merespon segala masalah yang dihadapi, itu biasanya dilakukan dengan hal-hal yang kurang masuk akal. Anggaplah melakukan ritual-ritual yang seperti ini, itu dalam hal pengobatan ataupun dalam hal melakukan sesuatu, ya. Aktivitas ini mungkin masih kita jumpai, tapi
volume dan jumlahnya mungkin tidak sebanyak dulu. Dengan kehadiran nilai dan norma baru, maka ini mendorong masyarakat kemudian untuk berpikir rasional, bagaimana mengedepankan logika dan hal-hal yang sifatnya sains dalam merespon segala kejadian, segala aktivitas yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dampak positif nilai dan norma baru adalah menggeser perspektif masyarakat dari bergeser dari aktivitas-aktivitas yang tidak masuk akal, kemudian dilandasi oleh ini. Ini bisa kita pastikan bahwa ini adalah budaya rasional ini. Jadi budaya rasional ya. Ini budaya rasional. Kemudian ini bisa kita identifikasi sebagai ini bisa kita identifikasi terkait dengan aktivitas ini adalah mungkin ini masih kategori irasional. Oke. Nah, jadi adik-adik sekalian bisa dipastikan bahwa dampak positif nilai dan norma dalam kehidupan keseharian kita adalah bagaimana menggeser perilaku dan aktivitas masyarakat dari irasional menuju ke yang rasional. Dan bisa kita pastikan bagaimana nilai dan norma itu semakin memastikan aktivitas masyarakat berada di jalur yang benar. Ya. Selanjutnya adik-adik sekalian masih terkait dengan dampak positif perubahan sosial. Yang keempat adalah terciptanya lapangan kerja baru. Nah, saya pikir ini yang menarik adik-adik sekalian. Bicara tentang tenaga kerja, maka semua mata harus terbuka. Tenaga kerja ini menjadi pekerjaan bagi kita semua. Sektor pendidikan, sektor industri, organisasi dan pemerintah. Ini kemudian memfokuskan pikirannya bagaimana stabilisasi tenaga kerja itu dalam sebuah negara. Nah, ya pada bagian ini perubahan sosial memiliki pengaruh terhadap perkembangan industri dan perusahaan multinasional sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Yang kedua, munculnya industri kreatif yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Pada bagian terciptanya lapangan kerja, adik-adik sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa pada kesempatan ini ada bicara tentang tenaga kerja, maka ada dua poros yang besar yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang hadir, baik skala nasional, transnasional, dan multinasional. Ini yang menarik bahwa bagaimana perusahaan itu, ada perusahaan transnasional, perusahaan multinasional, lintas negara dan lintas banyak negara. Ya, ini sangat jelas bahwa perusahaan-perusahaan lintas negara, perusahaan transnasional itu dipastikan sangat banyak kemudian menyerap tenaga kerja. Nah, ini dampak positif dari perubahan sosial pada aspek lapangan pekerjaan. Kemudian ini yang terbaru dan hari ini semakin banyak digandrungi oleh anak-anak muda kita, oleh dunia kerja, yakni munculnya industri kreatif yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Oke, munculnya industri kreatif yang dapat meningkatkan, ya. Jadi kalau dulu tenaga kerja itu adalah berbasis perusahaan. Nah, sekarang ini adalah berbasis kreatif. Ya, jadi industri kreatif, dan saya pikir ini jauh lebih murah karena industri kreatif ini tidak memerlukan infrastruktur yang mahal dan banyak, hanya mengandalkan mobilitas sosial dan kemampuan untuk membaca pasar dan mengambil kesempatan terhadap segala bentuk-bentuk perubahan. Nah,
untuk melihat dan meneropong lebih jauh tentang lapangan kerja, jadi saya ingin menggambarkan bahwa pada aspek lapangan kerja, perubahan sosial itu jauh memberikan dampak yang sangat positif. Ya, bisa kita lihat ini, adik-adik sekalian di rumah, perusahaan transnasional. Oke, jadi perusahaan transnasional ini, perusahaan multinasional, perusahaan lintas negara dan banyak negara. Slide ini kemudian menggambarkan betapa kemudian konsumsi kita itu dikendalikan hanya oleh beberapa perusahaan. Ya, ini dalam bagan ini kemudian kita bisa melihat seluruh aktivitas konsumsi kita ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang terkorelasi yang berbasis di luar negeri. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri perusahaan-perusahaan inilah yang kemudian menyedot banyak tenaga kerja. Jadi satu induk perusahaan itu kemudian melahirkan banyak perusahaan, cabang-cabang perusahaan, dan itu bisa dipastikan perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional ini pasti menyerap banyak tenaga kerja, karena aktivitasnya juga yang semakin banyak, kemudian memberikan produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan, produk-produk yang bervariasi, dan perusahaan inilah yang mengendalikan stabilisasi dunia kerja, sehingga rekan-rekan kita kemudian banyak yang masuk pada sektor itu. Untuk contoh yang lebih kontekstual dan dekat dengan kita, anak-anakku sekalian, bisa melihat bagaimana Alfamart dan Indomart itu berada di sekitar kita, berada di halaman kita. Ya, pada sisi lapangan kerja maka jelas itu akan sangat menguntungkan. Ya, kehadiran perusahaan-perusahaan itu sangat berefek positif terhadap dunia kerja. Dulu kita tidak mengenal itu. Ya, tapi hari ini harus diakui proses itu, fakta itu kemudian ada di tengah-tengah kita. Nah, itu pada aspek perusahaan dan perusahaan transnasional dan multinasional. Selanjutnya adik-adik sekalian, saya ingin mengajak untuk melihat sesuatu yang kontekstual yang hari ini kemudian berada persis di tengah-tengah kita. Nah, dan ternyata saya memprediksi bahwa pada aspek lapangan kerja, dampak positif yang diberikan ini jauh lebih besar dibanding dengan, artinya jauh lebih besar ini yang ditampilkan. Oke, kalau perusahaan itu butuh infrastruktur, butuh biaya yang banyak, kemudian perlu banyak rekomendasi harus berhubungan dengan birokrasi, harus berhubungan dengan berbagai izin-izin. Nah, hari ini ada aktivitas baru dalam dunia kerja yang sangat korelatif, memberikan dampak positif yang begitu nyata terhadap lapangan kerja. Apa itu adik-adik sekalian? Nah, gambar ini menggambarkan bagaimana potret anak muda masa kini dengan tingkat aktivitas yang banyak, ya hanya mungkin nongkrong di warkop, tapi melakukan aktivitas yang cukup banyak. Ya, kemudian yang sekarang ini yang paling populer dan yakin saja bahwa dunia startup itu hari ini adalah dunia yang begitu menyedot banyak tenaga kerja. Karena ini berbasis aplikasi, maka segala bentuk-bentuk layanan yang menghubungkan orang, memberikan layanan. Jadi startup mungkin adalah salah satu bidang yang lebih mudah, murah, dan menarik pada aspek tenaga kerja. Ya, saya pikir ini juga contoh untuk menjadi YouTuber, konten kreator dan sebagainya. Itu kita tidak perlu biaya dan infrastruktur. Yang kita butuhkan adalah kompetensi, kemampuan, keahlian dan keterampilan. Ya, pada dunia startup, perkembangan sekarang ini menunjukkan adik-adik sekalian bahwa dunia startup hampir menguasai seluruh sektor-sektor. Startup dalam bidang pendidikan, startup dalam dunia bisnis, startup dalam bidang jasa,
kemudian startup dalam bidang produk, ya segala bentuk-bentuk yang bisa dipasarkan atau bisa digabungkan dengan komunitas. Nah, di sini keunggulan daripada startup. Ya, saya ingin katakan bahwa dunia ini penetrasinya jauh lebih besar dibanding dengan perusahaan-perusahaan. Ini kalau perusahaan itu kan punya waktu kerja, ya, adik-adik di rumah. Oke. Tapi kalau dunia startup atau dunia aplikasi, dia tidak punya waktu kerja. Dunia yang berbasis aktivitas dan kegiatan. Nah, ini saya pikir dampak positif yang begitu nyata yang kita rasakan dari proses perubahan itu. Makanya pada ini saya mengajak adik-adikku di rumah, adik-adik di sekolah, bahwa jangan hanya menjadi penonton dalam proses perubahan sosial itu. Ya, budaya mendownload harus diubah menjadi budaya mengupload. Ya, hari ini pada sektor media sosial, ya, saya mengajak adik-adik di sekolah jangan menjadi penonton. Anda harus menjadi pelaku dari banyaknya aktivitas media sosial yang begitu ramai. Ya, Anda harus menjadi pelaku di situ sehingga bisa memberikan kontribusi. Nah, setelah mempelajari ini, silakan Anda berkreasi, dan saya pikir tidak membatasi seorang siswa kemudian untuk bisa memberikan kontribusi nyata, ikut berpartisipasi dalam dunia kerja yang modern ini. Oke, yang kelima adalah efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Perubahan sosial dapat mendorong terciptanya berbagai alat produksi yang canggih dan modern. Penggunaan alat produksi yang tepat dapat menghasilkan produk lebih cepat, lebih banyak, dan tepat sasaran. Nah, adik-adik sekalian, bicara tentang perubahan sosial, maka tentu secara manusiawi kita menginginkan sesuatu yang cepat, sesuatu yang mudah, dan tentunya bisa berlangsung dengan jangka panjang. Nah, salah satu aspek atau dimensi dari modernisasi adalah efisiensi dan efektivitas kerja. Ya, kita ingin bekerja, melakukan banyak pekerjaan di waktu yang bersamaan. Ya. Jadi sekarang ada tren yang hari ini berlangsung. Saya pikir itu dampak positif dari perubahan sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka orang bisa dalam satu tempat itu kemudian bisa melakukan berbagai ragam kegiatan. Dan ini memberikan efek yang sangat positif bagi kehidupan kita. Nah, ini hanya contoh sederhana adik-adik sekalian di rumah, bagaimana modernisasi yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas kerja. Ya, prinsipnya sekarang adalah kalau ada sesuatu yang bisa dikerjakan hanya dalam 1 menit, mengapa harus menunggu sampai 30 menit? Ya, kalau ada sesuatu yang bisa dikerjakan hanya tinggal di rumah, ya, mengapa kemudian kita harus keluar rumah? Nah, ini dinamika baru, ini adalah gaya hidup baru yang memberi salah satu bentuk perubahan yang saya pikir memberikan dampak positif yang begitu besar. Nah, ini contoh-contoh sederhana adik-adik sekalian, ini dalam dunia masak ya, ini identik dengan ibu-ibu mungkin. Ya, bisa mempercepat segala aktivitas. Kemudian ini juga contoh-contoh sederhana yang dulunya mungkin membutuhkan waktu yang lama, sekarang dengan adanya ini maka itu bisa dikerjakan lebih cepat. Dan sepertinya karakter manusia juga memang membutuhkan itu, maunya semuanya serba cepat, ya, serba banyak dan serba cepat. Nah, itulah yang terakhir, adik-adik sekalian, adalah salah satu dampak positif dari perubahan sosial adalah kemajuan di bidang pendidikan. Oke, kemajuan di bidang pendidikan ini bisa kita lihat dalam 2 aktivitas besar ya adik-adik sekalian. Yang pertama, perbaikan dan perubahan dalam sistem layanan pendidikan akan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan seiring dengan banyaknya pendidikan tinggi dan semakin
fleksibelnya sistem pendidikan dan persekolahan. Nah, pada aspek pendidikan, adik-adik di rumah, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah dengan berbagai stakeholdernya kemudian terus berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang komprehensif, melayani dan partisipatif. Ya, kita bisa melihat bagaimana sekarang kemudahan untuk mengakses pendidikan. Ya, munculnya perguruan tinggi di mana-mana. Ini menjadi bukti bahwa kesempatan bagi kita untuk mengakses pendidikan itu jauh lebih besar. Akhir-akhir ini bangunan di universitas, sekolah tinggi dan sebagainya. Jadi secara institusi pendidikan sekarang sudah jauh lebih banyak. Yang kedua pada aspek prosesnya, adik-adik sekalian. Sekarang kita bisa mengakses menempuh pendidikan dengan cara-cara yang mudah. Ya, dan pemerintah menyediakan itu secara legal dan sah. Ya. Di daerah kita bisa melihat perkembangan perguruan tinggi dengan berbagai mitra yang dibangun oleh universitas dengan pemerintah daerah. Ini menjadi upaya, menjadi contoh nyata dampak positif dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan, proses pembelajaran dan persekolahan hari ini semakin mudah dan fleksibel. Ya, proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan berbagai media dan sarana, berbagai aplikasi. Yang kita butuhkan adalah tinggal kesepakatan untuk belajar bersama. Ya, pandemi kemarin memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa proses pelajaran itu tidak boleh kaku. Ya. Aktivitas pembelajaran harus menyesuaikan dengan perubahan realitas kehidupan yang terjadi di lapangan. Ini yang kedua, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan seiring dengan banyaknya pendidikan tinggi dan semakin fleksibelnya sistem pendidikan dan persekolahan. Ini yang menarik. Bukan hanya jumlah sekolah pendidikan tinggi yang bertambah, tapi strategi dan bentuk-bentuk pengajaran juga ini menjadi lebih fleksibel. Ini dampak positif yang bisa kita rasakan bersama adik-adik sekalian. Ini hanya contoh yang sederhana ya, bagaimana pergerakan pembelajaran konvensional menuju ke semi digital. Kemudian hari ini kita bisa melihat bagaimana aspek-aspek pendidikan itu diwujudkan dalam berbagai bentuk-bentuk yang semakin memudahkan kita untuk belajar. Termasuk hari ini program Smart School adalah wujud nyata dari dampak positif yang dihadirkan oleh pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang partisipatif kepada ekosistem pendidikan di Sulawesi Selatan. Ya, ini saya pikir kemajuan dalam bidang pendidikan, aktivitas live kita hari ini, anak-anakku sekalian, adik-adik di sekolah, ini adalah salah satu bentuk kemajuan dalam bidang pendidikan yang sementara kita galakkan. Ya. Baik adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan, saya selaku tutor saya atas nama Lutfi Alam, tutor sosiologi Smart School, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik sekalian yang telah berpartisipasi aktif di ruang belajar ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada para Bapak, Ibu guru sosiologi pendamping, Bapak Ibu guru pendamping pada mata pelajaran sosiologi yang telah berpartisipasi dan bergabung di pagi hari ini. Dan selanjutnya tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang menjadi bagian-bagian dari suksesnya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Saya pikir cukup sekian dari saya. Ya, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.